Selamat malam, salam sejahtera, salam dari Yeshua Masiah, mempelai surga yang mengasihi kehidupan kita sampai hari ini. Kita bersyukur, kita berterima kasih kepada Bapa Yahweh yang memberi kesempatan kemurahan dalam kehidupan kita. Hari ini kita akan mulai belajar tentang kemah suci tabernakel, kemah kudus tabernakel. Ya, bangunan kemah suci bukan menurut atau rekayasa manusia, bukan dari bumi, melainkan dari Samayim, yaitu yang diterima oleh Musa di atas gunung Sinai. Ya, setelah bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, berjalan melewati Laut Teberau, Musa membelah air dan tiba di gunung Sinai, gunung kudus, di mana Bapa Yahweh memanggil Musa naik ke atas gunung Sinai, dan Musa berada 40 hari 40 malam lamanya. Ya, sebelumnya kita akan membacakan firman Tuhan di dalam kitab suci kita, Keluaran pasal 24 ayat 15. Lalu Musa naik ke atas gunung itu, dan awan menyelimuti gunung itu, dan kembali kemuliaan Yahweh berdiam di atas gunung Sinai, dan awan menyelimutinya selama 6 hari. Dan dia memanggil Musa pada hari ke-7 dari tengah-tengah awan itu. Dan penampakan kemuliaan Yahweh seperti api yang menyala-nyala di puncak gunung itu dalam pemandangan mata Bani Israel. Dan Musa masuk ke tengah-tengah awan itu, dan dia naik ke atas gunung, dan Musa berada di atas gunung itu 40 hari dan 40 malam lamanya. Ya. Jadi Musa selama 40 hari 40 malam, Musa bercakap-cakap, berbicara, mendengar petunjuk-petunjuk dari Bapa Yahweh untuk mendapat perintah mendirikan kemah kudus tabernakel. Ya, Musa selama 40 hari 40 malam itu merupakan angka kedewasaan. Ya, 40 tahun itu angka kedewasaan rohani, juga merupakan angka perobekan, penghancuran segala keinginan daging. Ya, tidak makan, tidak minum, artinya tidak dipengaruhi kebutuhan hidup sehari-hari. Ya, jadi kita sekarang ini bisa menerima pengajaran kemah kudus tabernakel bukan dengan pemikiran atau kemampuan daging, tetapi lewat iman, ya, dan penyerahan hidup kepada Yahweh. Ya, iman dan penyerahan hidup kita dapat mengerti nantinya, yaitu pengajaran tabernakel ini. Karena pengajaran tabernakel ini seperti bangsa Israel di padang gurun itu akan dituntun oleh tabernakel ini sampai ke tanah Kanaan. Dan kita sekarang ini juga akan dituntun untuk masuk ke tanah perjanjian. Itulah Yerusalem baru. Ya, jadi untuk masuk ke dalam Yerusalem baru, kita harus lewat tabernakel, pengajaran tabernakel ini, supaya kita tidak kesasar. Karena tabernakel ini seperti ada tiang awan dan tiang api
itu yang akan menuntun. Dan di dalam tabernakel ini penuh dengan segala ketetapan Elohim yang harus dikerjakan. Ya. Jadi pengajaran ini di luar batas kemampuan manusia, hanya bisa diterima dengan iman. Ya. Jadi jika pengajaran tabernakel ini lebih ditekankan tentang iman, bukan ilmu, pengetahuan, ya. Karena iman itu lebih tinggi dari ilmu pengetahuan atau akal manusia. Jadi pengajaran bisa diterima dengan iman. Ya, di atas Gunung Sinai, Musa menerima dua hal dari Bapa Yahweh. Yang pertama, perintah Yahweh untuk membangun tabernakel. Ya, itu Keluaran pasal 25 sampai 31. Jadi Keluaran pasal 25 sampai 31 itu perintah untuk membangun tabernakel. Nah, yang kedua yaitu menerima dua loh batu. Ya, dua loh batu. Dan dua loh batu ini yang akhirnya ditempatkan di dalam tabut perjanjian. Ya, dua loh batu yang pertama itu dipecahkan karena ketika turun dari Gunung Sinai, bangsa Israel itu menyembah lembu emas. Rusak kelakuannya, rusak kehidupannya, rusak keimanannya. Tidak sabar menunggu Musa turun dari Gunung Sinai, sehingga bangsa Israel itu mendesak kepada Harun membangun lembu emas. Ya. Adapun tabernakel itu merupakan rumah Elohim, rumah Bapa Yahweh, tubuh Yeshua HaMashiach. Ya. Itu juga merupakan pribadi kita, hidup kita. Ya, dalam 1 Korintus pasal 3 ayat 16. Ya, kita akan lihat sebentar. Itu arti tabernakel. 1 Korintus 3 ayat 16. Ya. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah tempat suci Elohim dan roh Elohim berdiam di dalam kamu? Pasal 6 ayat 19. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuh kamu adalah tempat suci bagi Roh Kudus yang ada di dalam kamu, yang kamu peroleh dari Elohim, dan kamu bukanlah milik kamu sendiri. Ya, jadi tabernakel artinya rumah Elohim, rumah Yahweh, tubuh Yeshua HaMashiach. Itu juga menunjuk kepada hidup pribadi manusia. Hidup saudara dan saya juga merupakan tabernakel. Ya, karena tubuh kita ini juga diciptakan sesuai dengan tabernakel, sesuai dengan gambar Elohim. Itu gambar tabernakel. Ya. Nanti akan saya tunjukkan bahwa tubuh kita ini sesuai dengan tabernakel, ya, sesuai dengan tabernakel. Ya, manusia diciptakan, ya, kejadian alam semesta. Ya, manusia dijadikan seluruh tabernakel. Jadi semua sudah tersusun. Ya, coba bisa kita. Ya, itu manusia dalam susunan tabernakel. Ya, walaupun kurang jelas, ya itu ya
tulisan atasnya jadi terbalik ya. Kamera belakang seharusnya. Oke, terbalik ya. Yang kedua adalah sidang mempelai ya, sidang mempelai atau kehilat. Sidang jemaat itu juga merupakan tabernakel ya. 1 Timotius 3:15, Efesus 2 19 sampai 22 ya. Coba saudara baca sendiri nanti. Jadi membangun kemah suci, kemah tabernakel ini sama dengan membangun tubuh Yeshua HaMasyiah atau membangun sidang mempelai Tuhan, mempelai Yeshua HaMasyiah. Ya. Kalau kita melihat ya dalam perintahnya itu di situ haruslah engkau membangun, hendaklah engkau. Jadi sentral daripada pengajaran tabernakel artinya melakukan kehendak Elohim, melakukan kehendak Bapa Yahweh. Itu merupakan satu sentral. Memang ada banyak kehendak Bapa Yahweh, tetapi dalam ruang lingkup ini kita akan bagi dalam tiga bagian besar, yaitu hendaklah kamu benar sama seperti Yeshua HaMasyiah benar ya. Hendaklah engkau benar sama seperti Yeshua HaMasyiah benar ya. 1 Yohanes ya, 1 Yohanes 3 ayat 7 ya. Anak-anakku, janganlah membiarkan seorang pun menyesatkan kamu. Barang siapa yang berbuat kebenaran adalah benar, sama seperti HaMasyiah adalah benar. Jadi ukuran kebenaran adalah Yeshua HaMasyiah. Ya, ukuran kebenaran itu adalah Yeshua HaMasyiah. Ya, saya menggunakan Yeshua HaMasyiah karena itu nama yang berasal dari Yahudi, dari Israel ya. Karena Yeshua itu lahir dari Yahudi, keselamatan kita dari bangsa Yahudi, bangsa Israel, Yeshua HaMasyiah ya. Jadi dalam pengajaran ini kita menggunakan Bapa itu Yahweh ya, Yahweh. Tuhan orang Israel itu Yahweh, dan yang lahir menjadi keselamatan itulah Yeshua HaMasyiah ya. Kita dibenarkan karena iman ya. Hendaklah kita benar seperti Yeshua HaMasyiah benar. Kita sebagai orang berdosa kita dibenarkan oleh karena iman ya. Kita dibenarkan karena iman ya. Kita baca dalam kitab Roma ya, kitab Roma 3 ayat 28 ya. Ya, karena kami yakin bahwa manusia dibenarkan karena iman dan bukan karena melakukan hukum Taurat. Jadi kita dibenarkan karena iman ya. Dan kita yang dibenarkan itu akan hidup dalam damai sejahtera ya. Roma 5 ayat 1. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Elohim oleh karena Tuhan kita Yeshua HaMasyiah ya. Jadi dibenarkan karena iman dan akhirnya kita hidup dalam damai sejahtera. Dan iman timbul dari pendengaran akan firman HaMasyiah. Roma 10 ayat 17. Jadi prosesnya adalah mendengar firman, mengerti firman, percaya kepada firman, dan melakukan firman Tuhan.
Itu dasar hidup kita dibenarkan. Mendengar firman, mengerti firman, percaya kepada firman, dan melakukan firman. Kehendak yang kedua adalah bagian yang kedua itu adalah bagian ruang suci, ya, bagian ruang suci. Itu hendaklah kamu suci seperti Yeshua HaMashiach suci, kudus. Itu menuju kepada ruang suci, ya. Saya akan perlihatkan gambarnya sedikit ke sana. Ya, itu gambar tabernakelnya, ya. Ya, kalau yang di belakang saya itu ya bentuk tabernakel di padang gurun. Ya, kita disucikan oleh firman penyucian. Kita dikuduskan dengan firman pengajaran, ya. Firman yang kukatakan, firman yang dinubuatkan, firman yang dibukakan. Ya, Yohanes pasal 15 ayat 3. Ya, pelan kita buka 15 ayat 3. Ya. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Ya, jadi firman yang dinubuatkan, yang dikatakan. Ya, jadi firman Tuhan itu dijelaskan dengan firman Tuhan yang lain. Ya, dijelaskan dengan firman Tuhan yang lain. Ya, karena firman Tuhan itu saling menjelaskan sehingga kita memiliki pengertian yang penuh. Ya, jadi hubungan kita dengan Yeshua HaMashiach itu bagaikan carang dan pokok. Yesus ada pokok, kita adalah carang. Kalau Yesus dalam kesucian, kita juga dalam kesucian. Kita bisa menerima firman, ya, dengan baik. Ya. Jika kita harus, ya, menjaga kehidupan kita ini dalam kesucian, terutama kesucian di dalam nikah. Kalau nikah kita dalam kesucian, maka kita akan jadi mempelai HaMashiach. Tetapi kalau nikah kita cemar, kita akan menuju kepada Babel yang akan dihancurkan. Ya. Yang ketiga, bagian utama, hendaklah kamu sempurna seperti Bapa Yahweh sempurna. Ya. Bapa Yahweh sempurna. Bapa sempurna. Ya, sempurna itu ada dalam kasih daripada Bapa Yahweh. Jadi kasih Elohim itu akan menyempurnakan kita. Kasih Elohim akan menyempurnakan kita. Ayat 9, pasal 5. Karena itu ya. Firman Elohim yang dipraktekkan, itulah bentuk daripada kasih yang sempurna. Ya, Yohanes Yohanes 14 ayat 15. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Ya. Ayat 21, barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapa-Ku, dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Ya. Jadi praktek daripada kasih itulah, praktek daripada firman Tuhan itulah bentuk daripada kasih kita kepada Bapa Yahweh.
Ya, bukan semua orang yang berseru kepadaku, Elohim, Elohim, Tuhan, Tuhan, yang masuk dalam kerajaan Samayim, tetapi orang yang melakukan kehendak Bapa. Ya, jadi ada 3 kehendak tadi, yaitu hendaklah engkau benar seperti Yesus masih benar, hendaklah engkau kudus, hendaklah engkau suci karena Yesus juga suci, hendaklah engkau sempurna karena Bapamu yang di Samayim juga sempurna. Ya. Jadi pengajaran tabernakel sangat bermanfaat kalau sampai dipraktekkan, ya, sampai dipraktekkan, supaya kita, ya, bisa bicara, tetapi tidak dipraktekkan, akhirnya khawatir. Orang yang banyak bicara firman Tuhan, tetapi tidak ada praktek kepada firman Tuhan itu membuat orang khawatir dalam hidupnya. Ya, khawatir. Jadi kalau kita praktek, kita akan menjadi orang yang bahagia, ya, ada kebahagiaan. Kalau ibadah kita tidak ada tanda tabernakel, tidak ada tanda kehendak dari Bapa Yahweh, maka ibadah kita itu akan menjadikan muak, ya, muak Bapa Yahweh itu. Kita lihat dulu dalam Imamat pasal ke berapa, 20 ya, Imamat. Kita lihat dulu ya, Imamat, ya, kita, ya, Imamat, ya, Imamat 20 berapa ya, Imamat, ya, Imamat pasal 26, ya, Imamat pasal 26, ya, Imamat pasal 24. Aku akan menempatkan kemah suciku di tengah-tengahmu, dan hatiku tidak akan muak melihatnya. Tetapi aku akan hadir di tengah-tengahmu, dan aku akan menjadi Elohimmu, dan kamu akan menjadi umatku. Ya, kita akan lihat di dalam kitab suci kita ILT, ya, ILT, Imamat, ya. Saya menggunakan 2 kitab suci hari ini, yaitu ILT dan Lembaga Alkitab Indonesia. Ya, kalau ILT sudah tidak menggunakan kata Allah dan Yesus Kristus, ya, karena ILT ini sudah lebih, ya, dekat kepada aslinya. Ya, ayat 11, ya, Imamat 26, Imamat 26 ayat 11. Dan aku akan menempatkan tabernakelku di tengah-tengahmu, dan jiwaku tidak akan muat denganmu, dan aku akan selalu berjalan di tengah-tengahmu, dan aku akan menjadi Elohim bagimu, dan kamu akan menjadi suatu bangsa bagiku. Akulah Yahweh Elohimmu yang telah membawa kamu keluar dari tanah Mesir ketika menjadi budak bagi mereka, dan aku akan mematahkan batang-batang kukmu dan membuatmu berjalan tegak. Ya, jadi tabernakel ini yang sanggup mengeluarkan kita dari perbudakan Mesir, ya, perbudakan Mesir. Ya, karena Yahweh sudah mengeluarkan kita dari tanah Mesir, perbudakan Mesir, ya, mematahkan kuk, belenggu-belenggu dosa, belenggu-belenggu kelaliman. Jadi
Kalau kita mempelajari ini, kita belajar ini, maka ibadah pelayanan kita ya berkenan, bukan muak. Nanti kalau muak menjadi suam-suam kuku, kita akan dicampakkan. Ya, itu garis besarnya dulu. Ya, yang kedua tadi, setelah memerintahkan tabernakel, maka 2 loh batu. Ya, 2 loh batu. Ya, 2 loh batu. Itu hukum 1 sampai hukum yang keempat. Itu kasih kita kepada Bapa Yahweh. Ya. Hukum yang ke-5 dan sampai ke-10 itu kasih kepada sesama. Jadi sentral pengajaran mempelai ialah kasih. Ya, kasih. Pengajaran tabernakel dan pengajaran mempelai ini yang menerangkan rencana keselamatan Elohim bagi umatnya. Ya, dulu bangsa Israel, sekarang gereja Tuhan atau kehilat Bapa Yahweh. Ya, yang bersuasanakan adalah yang menjadi sasarannya ya, adalah kota Yerusalem baru, yaitu mempelai wanita Elohim. Jadi kita ke sana arahnya. Ya, arah kita ke sana. Ya, arah kita ke sana. Karena tabernakel itu dalam tabut perjanjian isinya 2 loh batu. Memang dalam perjalanannya ada buli-buli emas berisi mana dan tongkat Harun yang bertunas. Ya, tetapi pada akhirnya pada zaman Salomo yang tinggal hanya 2 loh batu. Ketika Bait Salomo dibangun dan tabut perjanjian itu ya, tabut perjanjian itu isinya tinggal 2 loh batu. Itu kasih. Kasih itu sifatnya permanen. Kasih agape, kasih Bapa Yahweh permanen. Ya. Ya, kita akan ada dalam pembagian ya. Pengajaran kemah suci tabernakel terbagi 2 bagian besar yang tidak dapat dipisahkan. Yang pertama, pengajaran tentang alat-alat tabernakel. Ini berbicara tentang gereja Yahweh yang dibentuk menjadi mempelai Hamasiah. Gereja mempelai, kehilat mempelai, mempelai Yeshua Hamasiah, yaitu terdiri dari pasal 25 tabut perjanjian, meja roti sajian, pelita emas. Pasal 26 kemah suci yang terdiri dari tudung, tutupan tabernakel, papan-papan dan palang-palangnya, pintu-pintu, tiang-tiang dan tabir. Pasal 27 mezbah kurban bakaran, pelataran, pagar keliling dan tiang-tiang, pintu gerbang. Pasal 30 mezbah dupa emas, setengah sikar uang tebusan jiwa, bejana pembasuhan, minyak urapan suci, rempah-rempah untuk dupa. Ya. Yang bagian yang kedua adalah pengajaran tentang pakaian imam besar dan imam-imam. Ini berbicara tentang pribadi Tuhan Yeshua Hamasiah. Bagi menjadi 2 bagian, pakaian imam besar dan imam-imam, dan tahbisan imam besar dan imam-imam. Nah, ini yang jarang kita temui di pengajaran-pengajaran yang lain, yaitu bicara tentang pakaian imam besar dan imam-imam dan tahbisan.
Jadi satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lain, sehingga pengajaran ini komplit, ya. Tata cara ibadah, ya, keimamatan itu ibadah, ya, karena kita akan mengacu kepada pribadi Tuhan Yesus Hamasiah sebagai raja di atas segala raja, ya. Dia raja, sebagai imam besar itu bertanggung jawab dalam ibadah, dan mempelai itu bertanggung jawab di dalam rumah tangga. Kepala pemerintahan, kepala rumah tangga, dan kepala dalam bait suci. Itulah pribadi Yesus Hamasiah yang menjadi teladan kita. Ya. Kita akan mulai masuk, ya, kita akan mulai masuk dalam Keluaran pasal 25. Ya, Keluaran pasal 25. Ya. Ya, saya akan bacakan dengan ILT, juga dengan LAI, Lembaga Alkitab Indonesia. Ya. Ini kita masuk ke dalam bahan-bahan kemah tabernakel. Ya. Keluaran pasal 25. Ya. Bacakan dulu dengan dari Alkitab, ya, kita disebut Alkitab kalau satu dengan kitab suci. Pasal 25, petunjuk untuk mendirikan kemah suci mengenai persembahan khusus. Beginilah Yahweh, berfirmanlah Yahweh kepada Musa, katakanlah kepada orang Israel supaya mereka memungut bagiku persembahan khusus. Dari setiap orang yang terdorong hatinya, haruslah kamu pungut persembahan khusus kepadaku. Ya. Kalau dalam apa? Dan berfirmanlah Yahweh kepada Musa, dan dengan mengatakan, katakanlah kepada Bani Israel, bawalah bagiku, hendaklah mereka mengambil persembahan unjukan dari setiap orang yang hatinya berhasrat. Haruslah kamu mengambil persembahan unjukan bagiku, ya. Dan inilah persembahan unjukan yang harus kamu ambil dari mereka: emas, perak, dan tembaga, dan benang nila, dan ungu, dan kirmiji, dan lenan halus, dan bulu kambing, dan kulit domba jantan yang dicelup merah, dan kulit lumba-lumba, dan kayu akasia, minyak untuk penerangan, rempah-rempah untuk minyak urapan, dan untuk dupa wewangian, batu krisofas, dan batu-batu permata tatahan untuk efod dan untuk tutup dada. Dan haruslah mereka membuat ruangan kudus bagiku, dan aku akan tinggal di tengah-tengah mereka, seperti segala hal yang telah kuperintahkan kepadamu mengenai pola tabernakel dan pola segala perkakasnya. Maka demikianlah kamu harus membuatnya. Ya. Jadi Keluaran pasal 25, ya, ayat 1 sampai yang 9 itu kita akan bagi 3 bagian. Ya. Bagian yang pertama adalah merupakan dasar dan motivasi, ya. Dasar dan motivasi. Ya. Yang kedua itu persembahan. Yang ketiga itu adalah tujuan, ya. Tujuan dari persembahan. Ya, tujuan dari persembahan. Ya, tujuan dari persembahan, tujuan daripada korban, yaitu untuk membangun kemah tabernakel menurut contoh kerajaan Samayim. Ya. Ya.
Jadi dasar dan motivasi ya pembangunan tabernakel, diri kita ini tabernakel, bait suci. Di situ hati yang rela, ya hati yang terdorong, ya hati yang terdorong itu hati yang rela, ya karena membangun bait suci ini berarti hidup kita akan disucikan, hidup kita akan dibenarkan. Hidup yang bengkok-bengkok, hidup yang salah, hidup yang penuh dengan kenajisan, di sini akan dikoreksi habis-habisan. Ya, sesuai enggak dengan pola samayim, pola surga? Sesuai enggak hidup kita dengan Yesus Masiah yang tidak berbuat dosa? Ya. Daging yang tidak berbuat dosa. Ya, padahal kita semua sudah jatuh ke dalam dosa. Itu akan dibetulkan. Rela untuk memberi tanpa paksaan, tanpa ancaman, dan menerima harus dengan rendah hati. Ya, rendah hati. Ya, ini masih pendahuluan. Nanti kalau sudah masuk dalam alat-alatnya, kita akan melihat diri kita ini, iman kita itu sampai di mana, pertobatan kita sampai di mana, pembaharuan hidup kita sampai di mana, baptisan kita sampai di mana, kepenuhan Roh Kudus kita sampai di mana. Ya, jangan kita hanya ada bahasa roh, tetapi Roh Kudusnya meninggalkan kita, karena kita sering kali mendukakan Roh Kudus. Ya, jadi nanti akan masuk ke sana. Ya, kita masih di dalam dasar-dasar ini dulu, ya. Dasar hidup kita ini mau kita berikan kepada Bapa Yahweh untuk menjadi bangunan bait suci. Merelakan hati, ya, sukacita, sukarela, ya, dalam hal berkorban, korban harta, korban waktu, korban perasaan, ya, karena pengorbanan itu penting. Ya, Yesus sudah berkorban. Sekarang apa yang mau kita korbankan hidup ini? Mungkin waktu malam kita harus sembahyang, kurang tidur, kita mau puasa, kita melayani. Itu artinya memberi kepada Tuhan, memberi kepada Bapa Yahweh, ya. Orang yang memberi dengan rela, dengan sukacita, pemberiannya akan diterima, kurbannya akan diterima oleh Bapa Yahweh. Ya, akibat pemberian kita itu diterima oleh Tuhan, ya, dan Bapa Yahweh akan mengasihi kita, Biarlah persembahan hidup kita, persembahan waktu kita, persembahan uang kita, persembahan apa yang kita bisa berikan diterima oleh Bapa Yahweh. Ya. Jadi hidup kita mau dibangun, mau dibentuk, hati kita rela. Ya, dalam Wahyu, relakanlah hatimu dan bertobatlah. Barang siapa kukasihi, kutegur, kuhajar, relakanlah hatimu dan bertobatlah. Jadi kita rela, hati kita rela, ditegur, dihajar Tuhan, rela. Ya, itu merupakan satu pengorbanan daging supaya hidup kita dibentuk. Ya, sebab banyak orang tidak mau ditegur, nggak mau diajar, mau pingin benar sendiri, menang sendiri. Ya. Kita melihat dasar daripada Salomo dalam membangun bait suci. Ya. Salomo 1 Raja-Raja pasal 6 ayat 7. 1 Raja-Raja, ya. 1 Raja-Raja 6 ayat yang ke-7. Pada waktu rumah itu didirikan, dipakailah batu-batu yang telah disiapkan di penggalian, sehingga tidak kedengaran palu atau kapak atau sesuatu perkakas besi
selama pembangunan rumah itu. Ya, ini artinya dasarnya hati yang damai, hati yang tenang, ya, tidak dikuasai emosi, ambisi yang berlebih-lebih. Hati yang damai artinya hati yang tidak ada dosa, hati yang tidak menyimpan dosa. Kalau hati kita masih menyimpan dosa, hidup kita suka menyimpan dosa, suka melakukan kegelapan, suka dalam kenajisan, suka dalam tipu-tipu orang, suka di dalam hal-hal yang jahat, maka hidup kita ini tidak akan bisa dibangun. Ya, tidak ada dosa, tidak menyimpan dosa. Ya. Tidak ada dalam keinginan daging. Jadi melayani, mengasihi Tuhan, beribadah, dibangun itu bukan tujuannya untuk keinginan daging ini. Keinginan mata, keangkuhan hidup itu berasal dari dunia. Ya. Kita memang akan diberkati, tetapi tujuan kita bukan berkat itu. Ya. Kita ini maunya menjadi orang yang dikejar berkat, bukan mengejar berkat. Karena seringkali orang datang beribadah, datang mencari Tuhan, yang dicari berkat dan mujizat. Berkat dan mujizat itu akan diberikan kalau kita mau taat. Tetapi banyak orang yang mengutamakan itu, ya, berkat dan mujizat. Berkat dan mujizat pasti terjadi kalau kita mau taat. Tetapi kalau itu menjadi yang utama, itu akan menjadi salah. Itu bentuk daripada keinginan daging. Ya, supaya hidup kita ini disucikan, itu yang utama. Ketaatan dalam kebenaran itu melahirkan mujizat. Jangan mujizatnya duluan, ketaatannya belakangan. Itu nanti tidak benar. Ya, tanpa kekhawatiran, saudara. Kalau kita mau masuk dalam pembangunan hidup kita ini, dibangun menjadi bait suci, jangan ada kekhawatiran dalam hidup kita. Khawatir tidak makan, khawatir tidak punya rumah, khawatir diasingkan dari tetangga, khawatir, ya, karena nanti akan banyak masuk dalam penyucian ini, pemisahan, ya, kita akan pisah dengan keluarga karena paham kita berbeda. Itu penyucian. Jangan khawatir, jangan takut. Nah, gitu. Jangan khawatir, jangan takut. Ya, tentunya saudara, untuk melawan kekhawatiran itu, kita dengan doa penyembahan, dengan puasa, ya, dengan kegerakan memberi. Ya, justru dengan kegerakan memberi ini, saudara, iman yang mau memberi, iman yang mau berkorban, itu melawan kekhawatiran. Kok orang sudah khawatir tidak akan bisa memberi, tidak bisa berkorban, saudara. Khawatir, ya, khawatir. Ya, malam ini saya, ya, ini jam 2 pagi. Kalau orang khawatir, ya besok kerja tidak ada, banyak terganggu. Itu artinya tidak khawatir. Tuhan menyediakan, Bapa yang menyediakan. Ya. Dasar selanjutnya, Yesus memberikan contoh Yohanes. Ya. Itu dasar Salomo tadi, dengan hati yang damai, hati yang tenang. Ya, hati yang damai, hati yang tenang itu adalah tidak menyimpan dosa, membuang dosa. Tidak ada keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup. Hidup tanpa kekhawatiran. Ya. Sistem yang selanjutnya adalah sistem kemurahan. Ya, sistem kemurahan itu korban Yesus Mesias. Ya, kalau kita bisa
menerima firman Tuhan dengan baik itu adalah kemurahan. Kenapa kemurahan? Karena kita ini bangsa goyim, bangsa kafir. Ya, kita ini kemurahan lewat apa? Lewat korban Yesua di kayu salib. Ya, korban Yesua di kayu salib. Ya, 2 ayat 19. Ya, Yohanes 2 ayat 19 dan 21. Jawab Yesua kepada mereka. Ya, kita baca dulu ya, baca di ILT. Ya. Apa? Yesua menjawab dan berkata kepada mereka, hancurkanlah tempat suci ini, dan dalam 3 hari aku akan mendirikan kembali. Lalu orang-orang Yahudi itu berkata, 46 tahun lamanya tempat suci ini dibangun, dan engkau akan mendirikan dalam 3 hari. Ya, itu bicara tentang pengorbanan Yesua. 46 itu Torah, 4 dan 6. 4 kasih kepada Bapa Yahweh, 6 itu kasih kepada sesama. Ya, jadi kita menjadikan hidup kita sekarang ini adalah sistemnya sistem kemurahan. Ya, sistem kemurahan. Oleh kemurahan kita nanti melakukan Torah. Bukan karena Torah, karena kalau sistemnya Torah hanya kepada bangsa Israel. Ya, Torah itu diberikan kepada bangsa Israel, tetapi kemurahan korban Tuhan Yesus Masiah itu untuk bangsa Goyim dan bangsa Israel. Ya, sistem kemurahan. Ya, jadi kalau kita bisa menerima, percaya kepada Yesus Masiah, itu adalah kemurahan masuk dalam pembangunan. Ya, tanda-tanda dalam sistem kemurahan tidak tawar hati. Ya, tidak tawar hati. Ya, tidak tawar hati. Kalau kita dalam kemurahan, kita tidak tawar hati. Ya, kita lihat dulu dalam Korintus, di dalam 2 Korintus 4 ya. 2 Korintus 4 ini sistem kemurahan. Ya, Yesua telah memberikan kemurahan kepada kita. Ya. Ya. Oleh kemurahan Elohim kami telah menerima pelayanan itu, dan kami tidak tawar hati. Ya, tidak tawar hati. Ya, dibangun menjadi tubuh Yesus Masiah ini tidak tawar hati. Ya, coba kita bandingkan dulu dengan ini ya. Sebab itu kami tidak tawar hati ketika mendapat pelayanan ini, karena kami telah beroleh rahmat, malah kami telah meninggalkan hal-hal tersembunyi yang memalukan dengan tidak berjalan dalam kelicikan. Ya, tidak ada kelicikan. Orang dalam kemurahan itu tidak tawar hati menghadapi tekanan, tindasan, aniaya apapun, tidak tawar hati, tidak gampang kecewa. Ya, tidak pernah kecewa dalam menghadapi kebutuhan, tidak kecewa menghadapi halangan-halangan, rintangan-rintangan, sandungan-sandungan apapun. Ya, itu tidak akan kecewa. Makanya tadi rombak. Kita ini harus mau merombak hidup kita. Ya, lumbung-lumbung itu dirombak, hidup kita akan dirombak. Perombakan. Ya, secara total. Rombak. Cara pikir kita dirombak, cara pandang kita dirombak.
ya, ada perombakan hidup yang lama, nikah yang lama, lumbung yang lama yang mementingkan daging, rombak. Ya, dengan apa? Dengan Roh Kudus akan merombak, dirombak habis. Ya, itu ada perombakan. Jadi itu mau dirombak enggak? Disucikan, dikuduskan, dirombak. Ya, tidak tahu hati, tidak pernah kecewa dalam menghadapi kebutuhan hidup, halangan-halangan, sandungan-sandungan, banyak sekali sandungan, saudara. Banyak halangan, banyak rintangan, tetapi maju terus, pantang. Ya. Jangan ada hal-hal yang tersembunyi, ya. Tetapi kami menolak segala perbuatan tersembunyi yang memalukan. Kami tidak berlaku licik dan memalsukan firman Elohim. Sebaliknya kami menyatakan kebenaran, dan dengan demikian kami menyerahkan diri kami untuk dipertimbangkan oleh semua orang di hadapan Elohim. Artinya hidup dalam kemurahan ini siap dipertimbangkan, siap dikoreksi. Ya, siap dipertimbangkan artinya siap dikoreksi di hadapan Elohim. Jangan sekali-kali cepat kita marah ketika dikoreksi. Banyak saya melihat di Facebook, di WA, dia suka bicara keras-keras, tetapi ketika dikoreksi, ya, marah. Ketika dikoreksi dia menghujat. Itu tidak benar. Tidak benar hal yang demikian itu, ya, tidak benar. Itu namanya masih kedagingan. Tidak bisa dibangun. Hatinya tidak rela dikoreksi. Hatinya tidak benar, kotor, merasa diri benar, merasa diri hebat. Ya. Merasa diri benar, merasa diri hebat. Tetapi kita mau belajar, ya. Untuk saat ini kita ya, supaya selesai sedikit lagi, ya, itu dasar dan motivasi kita, yaitu untuk kebenaran. Ya, selanjutnya dari bahan-bahan yang dipersembahkan untuk pembangunan tabernakel. Ada 5 jenis persembahan untuk pembangunan tabernakel. Logam, ya, emas berbicara tentang kesucian dari Roh Kudus, tabiat ilahi daripada Bapa Yahweh. Perak berbicara tentang penebusan dari anak Elohim, Yeshua HaMashiach. Ya, dan tembaga berbicara penghukuman dari Bapa Yahweh. Ya, sifat tabiat dari Roh Kudus tadi, ya. Baru tembaga berbicara penghukuman dari Bapa Yahweh kepada daging, penghukuman. Logam ini dipakai untuk rangka tabernakel. Rumah tanpa rangka akan roboh. Ya, artinya keimanan kita, pengikutan kita tanpa kesucian, tanpa ada penebusan darah, itu penderitaan, sengsara, tanpa ada penghukuman daging kita, roboh gampang. Ya. Imannya akan goyah. Ya, jadi itu rangka. Ya, rangka supaya tidak gampang roboh. Ya. Ya. Baru yang kedua, tumbuh-tumbuhan. Ya. Di situ ada kayu akasia atau kayu penaga. Itu sifat manusia daging, cara sifat manusia daging. Minyak zaitun itu berbicara tentang Roh Kudus. Rempah-rempah untuk dupa, bicara penyembahan. Kain kirmiji, benang-benang untuk pakaian, perbuatan. Ya. Bahan-bahan ini berguna untuk menyelenggarakan ibadah. Ya, ibadah. Jadi ibadah itu ditandai manusia daging yang terhukum. Nanti kayu itu disalut. Ya, ibadah itu harus ada Roh Kudus.
ibadah itu harus ada penyembahan, dan ibadah itu berkaitan dengan tingkah laku, tingkah langkah, perbuatan. Pakaian itu bicara tentang perbuatan. Kalau perbuatannya nggak benar, ibadahnya tidak benar. Kalau hatinya tidak benar, tingkah laku tidak benar, ibadahnya akan bersalah. Ya, itu garis besarnya. Nanti akan kita bahas selanjutnya dengan detail. Ya, binatang berkaki 4, yaitu bulu kambing, kulit domba, kulit lumba-lumba atau mina gajah. Ini semuanya untuk tudung, ya, untuk tudung. Bahan ini untuk membuat tudung. Yang keempat itu batu-batuan, ya, batu krisofat, batu permata tatahan. Itu kan, bahan ini untuk membuat baju efod dan tutup dada. Binatang kerang-kerangan itu lawang, artinya yaitu diambil warnanya, ya, jadi warna untuk mewarnai itu. Kelima macam bahan akan dipersembahkan atas, ya, mempunyai 2 pengertian rohani, menunjuk pada tubuh manusia yang dipersembahkan menjadi anggota tubuh Yeshua HaMashiach. Tubuh manusia terdiri dari kelima jenis persembahan ini. Ya, dalam tubuh manusia ada logam, itu ada mineral, sains, dan besi. Tumbuh-tumbuhan itu mengandung air, tubuh manusia juga mengandung air. Ya, binatang itu manusia punya kulit. Batu-batuan, makanya di dalam dulu kita itu ada batu kapur, batu ginjal, itu ada kerang, itu pigmen, warna. Ya, warna. Ya, itu yang merupakan, ya, persembahan itu. Dan yang terakhir tujuan, ya, tujuannya, ya, ya, tujuannya yaitu untuk membangun bait suci. Ya, demikian dulu renungan kita, pelajaran kita. Nanti akan kita sambung kembali, yaitu bicara tentang persembahan, syarat-syarat persembahan. Ya, kalau hidup kita ini akan kita persembahkan, 5 itu kita persembahkan. 5 jenis itu kan tubuh kita, hidup kita ini yang harus kita persembahkan. Ya, satu contoh nanti, ya, Roma 12 ayat 1, dari situ nanti kan kita mulai. Syarat persembahan tubuh kita itu adalah yang hidup, yang kudus, yang berkenan. Jadi hidup yang kudus, ya, yang hidup yang dikuasai oleh Roh Kudus, yang kudus, tubuh yang dikuasai oleh firman, yang berkenan, tubuh yang dikuasai oleh kasih Bapa Yahweh. Itu yang dipersembahkan untuk menjadi bait suci. Jangan tubuh yang mati, tubuh yang berdosa ditolak oleh Bapa Yahweh. Ya, kalau tubuh kita berdosa kita persembahkan, menjijikkan saudara. Ya, tubuh yang hidup, tubuh yang bergerak, tubuh yang dikuasai oleh Roh Kudus. Makanya di pintu gerbang itu sudah ada angka 50 hasta. Itu pintu gerbang iman. Di sana sudah ada karya Roh Kudus. Kita percaya itu karena karya Roh Kudus. Ya. Jadi tubuh yang hidup, tubuh yang dipersembahkan, yang dikuasai oleh Roh Kudus. Ya kan? Kalau dalam kitab Keluaran, tubuh yang hidup itu tubuh yang dihembuskan napas Yahweh. Napas Yahweh itu apa? Firman. Ya. Hidup bisa mematikan perbuatan daging. Mematikan perbuatan daging kita. Itu tubuh yang hidup, ya. Sampai di sini, nanti kita akan lanjutkan kembali. Shalom, selamat malam buat kita semuanya. Amin.